Para whale Bitcoin itu punya playbook rahasia. Dan hari ini, playbook itu bakal kita bongkar habis-habisan. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kamu lihat ini kemungkinan besar akan mengubah cara pandangmu soal investasi kripto selamanya. Kamu pasti sering banget kan dengar nasihat buat cicil Bitcoin atau dollar cost averaging setiap kali harganya turun. Katanya sih ini cara pasti buat jadi kaya raya. Tapi, gimana kalau aku bilang cara itu justru adalah sebuah jebakan? Dengerin ini baik-baik. Analisis dari para institusional memprediksi kalau strategi yang lagi viral di media sosial ini justru bakal jadi penyebab utama 99% investor retail hancur lebur di tahun 2026. Kok bisa? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari kebohongan manis yang mungkin banyak dari kita telan mentah-mentah. Strategi yang katanya anti rugi dan jadi andalan semua orang. Konsepnya tuh sebenarnya simple banget. Harga Bitcoin turun, kamu beli lebih banyak. Harganya turun lagi, ya kamu beli lebih banyak lagi. Tujuannya, biar harga rata-rata modal kamu jadi super rendah. Kalau dipikir-pikir, secara teori ini kedengarannya jenius banget kan? Dan narasi di media sosial pun ngegoreng ini habis-habisan. Mereka bilang ini adalah cara pasti buat beli di harga paling bawah di dasar siklusnya. Seolah-olah nggak ada resiko sama sekali. Tapi justru disinilah letak masalah besarnya. Nah, sekarang pegangan yang kencang. Karena kita akan masuk ke kebenaran yang pahit. Lupain dulu semua yang kamu tahu soal siklus Bitcoin, karena permainannya sekarang udah berubah total. Investor retail itu masih banyak yang terjebak di mitos siklus halving 4 tahunan. Mikirnya semua gara-gara suplai Bitcoin. Padahal, faktanya, Bitcoin sekarang itu udah jadi aset makro. Pergerakannya bukan lagi soal suplai Bitcoin, tapi soal suplai dolar yang dikendalikan oleh siapa? Ya, Bank Sentral Amerika, The Fed. Dan inilah musuh utamanya, efek Walsh. Ketua The Fed yang baru, Kevin Walsh, itu punya rencana agresif buat melakukan quantitative tightening atau QT. Gampangnya gini deh, The Fed itu ibarat vacuum cleaner raksasa yang menyedot semua uang dari pasar. Nah, aset berisiko kayak Bitcoin langsung kering kerontang, kehausan. Nggak percaya? Cuma dari berita nominasinya Walsh aja, pasar kripto itu langsung anjlok 250 miliar dolar cuma dalam satu akhir pekan. Ini bukti nyata kalau pasar sekarang jauh lebih sensitif sama likuiditas dolar ketimbang narasi halving. Jadi, kenapa strategi cicil Bitcoin yang populer itu sekarang malah jadi jebakan maut? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Masalah utamanya itu ada di risiko model. Kamu itu kayak mengandalkan peta lama, yaitu siklus halving, untuk menavigasi di medan perang yang baru, yaitu siklus likuiditas. Hasilnya, kamu bisa kehabisan amunisi, kehabisan modal, jauh sebelum harganya beneran nyentuh dasar. Dan yang paling krusial, faktor psikologi. Gampang banget bikin rencana di spreadsheet. Tapi pas pasar lagi berdarah-darah, FUD di mana-mana, dan semua orang lagi panik, apa kamu yakin masih berani buat klik tombol buy? Rasa takut itulah yang akan menghancurkan semua rencanamu yang indah. Oke, cukup dengan kabar buruknya. Sekarang bagian yang kamu tunggu-tunggu. Kita akan bongkar playbook rahasia yang dipakai oleh para institusi besar. Ini yang membedakan mereka dari para retail. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Institusi tidak membeli di level harga tertentu secara buta. Mereka membeli berdasarkan sinyal. Sinyal apa? Sinyal likuiditas dan sinyal kekuatan dari struktur pasar. Mereka itu jauh lebih sabar dan jauh lebih taktis. Dan inilah playbooknya, perhatikan baik-baik ya. Ada 4 tingkatan. Tingkat 1, scout. Di level 60.000 dolar. Ini cuma buat tes ombak, alokasinya kecil aja, 15%. Lanjut, tingkat 2, value. Alokasi 25% di area support historis. Nah, amunisi terbesar mereka, 35%, itu disiapkan di tingkat 3, deep value. Ini adalah benteng pertahanan utama mereka. Dan sisanya 25% buat tingkat 4, zona kapitulasi pas pasar benar-benar hancur dan penuh darah. Beda banget kan sama retail yang biasanya all in terlalu cepat? Terus gimana cara mereka menentukan zona-zona itu? Alat pertama namanya AVWAP. Anggap aja ini sebagai alat pelacak untuk melihat jejak kakinya para whale. Ini nunjukin harga rata-rata di mana raksasa kayak BlackRock membeli Bitcoin mereka lewat ETF. Itu adalah level yang super krusial. Alat kedua itu HVN atau High Volume Node. Ini adalah benteng pertahanan mereka. Area harga di mana volume transaksi terbesar terjadi di masa lalu. Kalau harga sampai ke sini, perlawanan dari para pembeli biasanya akan sangat kuat. Ini adalah zona nilai wajar bagi mereka. Dan inilah sinyal konfirmasi pamungkas mereka yang paling penting. Dominasi stablecoin. Gini logikanya.
Saat pasar panik, orang-orang lari ke stablecoin. Nah, ketika dominasi stablecoin ini mencapai puncaknya, biasanya di atas 11,5%, itu artinya kepanikan udah di level maksimal. Darah berceceran di mana-mana, dan itulah lampu hijau bagi para institusi untuk masuk dengan semua amunisi mereka. Oke, dengan semua data dan playbook rahasia ini, kita bisa mulai memproyeksikan di mana sebenarnya dasar pasar atau the real bottom dari Bitcoin untuk siklus kali ini. Kalau kita lihat sejarah, penurunan Bitcoin dari puncaknya itu semakin berkurang loh setiap siklusnya. Dari minus 86% ke minus 84%, lalu terakhir minus 77%. Ini karena asetnya semakin matang. Nah, berdasarkan modal statistik, proyeksi penurunan maksimum untuk siklus 2026 adalah sekitar minus 70 hingga 76% dari puncaknya. Ini bukan tebak-tebakan ya, ini matematika. Dan angka itu membawa kita ke kisaran harga ini, 30.000 hingga 37.000 dolar. Ya, kamu nggak salah dengar, inilah zona pembelian generasional yang diincar oleh para institusi. Jauh di bawah level di mana kebanyakan retail justru lagi cut loss. Jadi inilah rangkumannya. Di satu sisi, ada strategi retail yang agresif dan membeli terlalu tinggi. Di sisi lain, ada playbook institusional yang sabar, berbasis data, dan menunggu di level yang jauh lebih rendah. Perbedaannya sangat jelas. Nah, sekarang playbook rahasia para whales sudah ada di tanganmu. Kamu tahu di mana mereka pasang jaring, kamu tahu sinyal apa yang mereka tunggu. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan mereka lakukan, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan informasi ini. Coba tulis langkah pertamamu di kolom komentar.